Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, saya akan mengedukasi tentang bagaimana cara pasang regulator yang benar dan juga peletakan LPG yang benar seperti apa. Yang pertama-tama kita harus ketahui, kita belajar tentang regulator ini. Kalau beli harus tahu ini namanya manometer, menunjukkan isi dari jumlah gas kita. Nah, ini namanya switch sistem pengaman. Ini ada 3 fungsi, ke atas, ke bawah, sama setengah. Sama sekali Bapak Ibu cuma tahunya apa? Atas dan bawah. Atas itu lepas untuk memasang, setengah belum pernah tahu dan nggak tahu kan. Nah, sekarang kita praktek di sini. Nah, cara pasangnya Bapak Ibu seringkali seperti ini. Ini pasang seperti ini. Yang pasti Bapak Ibu lakukan, pasang pasti tekan atasnya. Dengan solusi siang hari ini jangan pernah lakukan lagi. Kenapa? Ketika Bapak Ibu pasang seperti ini terus tekan, ini pasti dengan kuat pasti dia bunyi ngeses seperti itu. Mengapa demikian? Karena regulator ini ada jarumnya. Oke. Yang kedua, nozzle ini juga di LPG juga ada jarumnya. Gambarannya adalah seperti ini jarum regulator, ini jarum LPG. Ketika Bapak Ibu tekan dari atas regulator, otomatis gas langsung keluar. Jangan pernah lakukan ini. Yang kedua, jangan pernah lagi lakukan pasang seperti ini. Ketika Bapak Ibu pasang tekan seperti ini akan terjadi gesekan seperti ini. Perhatikan, regulator yang dijual umum permisi, ininya aluminium. Sedangkan tembaga padat, ketika nih Bapak pasang seperti ini, Bapak tekan terjadi gesekan, lama-lama terkikis ini aluminium, sedangkan tembaga padat, maka seringkali dia akan pakai gelang, karek isolasi, kurang mantap lagi atasnya kasih batu pemberat. Jangan berpikir asal kompor nyala, tetapi berpikirlah tentang keselamatan keluarga. Kalau seperti itu ganti segera regulator Bapak Ibu. Jangan berpikir asal kompor nyala. Oke? Dari cara pasang yang mudah seperti ini. Ini pasang dari ujung selang ini diangkat sedikit. Tujuannya apa? Ini karena landai turun sedikit sejarkan, lalu dari jempol ini menahan, lalu putar sampai bunyi seperti itu. Pastikan aman, dia tidak bunyi ngeses. Oke? Lalu seperti ini yang pasti Bapak Ibu lakukan, pukul-pukul ini, goyang-goyang. Jangan pernah lakukan lagi. Kenapa? Ketika Bapak Ibu pukul ini tanpa sadar goyang bocor arus, tidak. Jangan. Jadi kalau sudah tidak ngeses, langsung aja nyalakan kompornya seperti ini. Oke? Ini mati. Oke? Tunggu 5-10 detik, matikan lagi, baru nyalakan. Pasti dia nyala. Kenapa? Biar gasnya ngalir dulu. Tunggu 5-10 detik. Oke? Nah, selesai masak pasti Bapak Ibu langsung matikan dari sini. Betul? Aman? Aman untuk sementara, tapi belum aman. Mengapa? Masih ada gas yang mengalir. Buktinya apa? Ini buktinya. Ketika Bapak Ibu nyalakan, langsung nyala. Nah, inilah fungsi setengah yang tidak kita ketahui. Coba kita setengahkan. Setengah turun, kompor langsung mati secara otomatis. Lalu Bapak Ibu matikan. Sehingga kita ketika meninggalkan rumah masih ada anak cucu kita, nggak akan nyala. Bahkan ini saya lepas seperti ini, permisi, ya saya pakai korek, oke, saya nyalakan nggak akan nyala. Bahkan ini saya angkat masih gigit, oke. Besok pagi Bapak Ibu langsung kebawakan lagi, lalu nyalakan. Jadi nggak usah pukul-pukul. Tetapi ada juga kelemahannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lakukan setengah ke bawah terus apa terjadi? Dol, rusak, lecek, los ya. Tapi kebakaran terjadi bukan karena dol, lecek regulator kita, tapi karena lupa. Yang harus semalam setengah seperti ini masih di bawah lah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Posisi selang di rumah Bapak Ibu pasti seperti ini posisinya. Tolong dicek ini. Pasti seperti ini. Ini selang, spiralnya di sini. Atau tanpa sadar menghilangkan spiral ini. Kalau posisi seperti ini, sama saja Bapak Ibu membuat musibah jangka panjang, atau bahasa TNI Polri pada umumnya bom waktu. Kenapa saya katakan demikian? Contoh, ketika Bapak Ibu masak, pasti mendidih. Tumpah air panas, minyak goreng, kuah air kena spiral, leleh Bapak Ibu. Apalagi kompor tanam seperti ini, kompor duduk seperti ini. Bisa untuk persembunyi tikus, kecoak, binatang ngerat ini, habis. Jadi tolong pergunakan spiral ini seperti ini. Nah, tolong dicek setiap seminggu sekali atau setiap hari selesai masak. Tolong dicek, cleanliness pilih. Jadi ketika kita masak, tumpah air panas, minyak goreng, kuah sayur kena spiral. Ibarat gini, Bapak Ibu naik sepeda motor, nggak pakai helm boleh? Boleh. Tapi di keselamatan dan keamanan harus pakai helm, bukan karena ada rahasia polisi. Itu nilai kesadaran. Nah, namanya musibah kita nggak tahu Bapak Ibu ya. Terjadi kebocoran gas, saya ambil dari sini. Oke? Ini contoh. Nah, ini contoh. Seperti ini jangan dimatikan apinya. Nah, seperti ini. Jangan dimatikan apinya, tetapi ini dilepas di sini. Oke. Orang terpesona dengan api, tapi ini lupa. Harus diputus sini. Oke. Pesan yang kedua adalah tolong simpan LPG ini
di luar ruangan, bukan di luar rumah, pasti hilang. Maksud saya adalah simpan LPG ini di luar, di sebelah sini, Bapak Ibu. Jangan di dalam kompor seperti ini meja kompor, lalu LPG taruh di bawah sini, di bawah laci sini, lalu tutup rapat-rapat. Rapi boleh, aman tidak. Itu yang kemarin beberapa tahun lalu terjadi ledakan di Cengkareng. Oke, itu terjadi ledakan di Cengkareng. Jadi diletak di bawah tanpa sadar bocor ngumpul di situ. Keluarga itu nyalakan, terjadi ledakan. Jadi tolong ini di luar sehingga ketika terjadi kebocoran gas kecium, bukan di dalam. Tapi kalau terjadi kebakaran ini di luar seperti ini, Bapak Ibu dengan mudah melepaskannya. Seperti itu. Nah, inilah edukasinya. Oke. Nah, yang kedua, seringkali saking takutnya Bapak Ibu, seringkali hanya memperhatikan satu sisi regulator LPG ini. Contoh, dikasih model berat, pemberat, terus dikasih model kepiting dikunci sini, kurang mantap lagi atasnya kasih batu pemberat batu kali. Tapi Bapak Ibu lupa satu sisi yang bersentuhan langsung dengan api atau dengan kompor. Yang mana? Belakang kompor. Ini contoh. Ketika Bapak Ibu kunci di sini, terus ini terjadi kebocoran gas di sini. Oke, ini contoh. Ini terjadi kebocoran. Oke, Ibu tutup kain basah, betul, ini mati. Tapi kalau regulatornya nempel tetap nyambar lagi. Makanya kita perhatikan dua sisi. Di regulator aman, selang belakang pun harus aman. Makanya ini jangan dimodifikasi. Dikasih drat atasnya, dikunci regulatornya jangan. Ini harus dilepas di sini. Selesai. Dua sisi. Inilah edukasinya. Oleh karena itu, selain kita mengedukasi tentang pemasangan regulator yang benar dan juga peletakan LPG yang benar. Nah, kalau regulator yang ini Bapak Ibu pasang langsung keluar gas. Betul? Ini harus lepaskan sini. Jadi matikan apinya. Oleh karena itu, saya dari salah satu sales marketing dari Kopana Pertamina, kita juga mempromosikan tentang regulator anti kebakaran dari Kopana Pertamina langsung. Ini kelebihannya regulator ini adalah ketika Bapak Ibu pasang seperti ini, coba perhatikan. Ketika dipasang, dia nggak keluar gas. Oke. Meskipun saya pasang seperti ini Bapak Ibu, oke, saya pasang seperti ini, oke, saya goyang-goyang sekuat apapun, kompor nggak akan nyala, aman. Bahkan saya nggak akan nyala. Bagaimana caranya? Ini ada tombol namanya safety lock shackling, atau kalau dunia listrik atau PLN namanya MCB. Ini cukup ditekan sekali, lihat jalur mana bergerak, lalu Bapak Ibu nyalakan kompor langsung nyala. Langsung nyala. Selesai masak, kalau ini pakai setengah biar memutuskan gasnya. Kalau ini nggak usah pakai setengah lagi, capek, ribet, lupa, males, langsung dari sini aja. Nah, terjadi kebocoran gas dan ada kebakaran, dia seperti ini, Bu. Jadi mutus, seperti listrik konslet langsung mutus seperti ini. Oh, aman. Makanya cukup rawan terjadi kebakaran di belakang kompor. Ini yang terjadi, sangat safety lagi. Bukan sulap, bukan sihir, nah, kan gitu. Langsung selanjutnya, nah pasti Bapak Ibu mengeluhkan yang namanya karet seal, betul? Nah, ini saya lepas karet sealnya. Nah, coba diperhatikan. Ini saya lepas karet sealnya, nggak ada. Oke. Kalau regulator yang dijual umum permisi, ini terjadi Bapak Ibu. Betul? Saya nggak berani nyalakan pakai korek karena langsung bus gitu. Nah, tapi dari Kopana Pertamina regulator ini bukan kaleng-kaleng, bukan sulap, bukan sihir. Nah, oke. Aman? Saya pasang, tekan sekali. Jadi ini ditekan. Kalau regulator MCB-nya atau sikring ini, safety lock ini nggak ditekan, sampai kapanpun kompor tidak akan nyala. Jadi kita ngatur dia. Langsung kita nyalakan. Nyala. Aman. Saya dekatkan seperti ini pun saya berani. Ini terjadi kebocoran gas, dia langsung mati. Oke. Nah, mungkin bapak-bapak yang suka manggang-manggang ikan, kepala kambing, kepala lembu bisa juga Bapak Ibu. Ini multiguna, multifungsi. Bakar-bakar kepala kambing yang waktu Idul Adha bisa juga Bu untuk membersihkan seperti ini. Nah, taruh kepala kambingnya ya. Inilah regulator anti kebakaran dari Kopana Pertamina. Nah, jika Bapak Ibu berminat, bisa cari di Shopee, TikTok dengan namanya Kopana Official, atau
di nomor HP saya juga demikian, Topan. Selamat siang, salam sehat selalu, salam sehat. Salam. Terima kasih.